Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan sedikit membuat video pembahasan tentang hierarki memori pada organisasi arsitektur komputer. Dan untuk anggota kelompoknya seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Memori adalah elemen krusial dalam organisasi arsitektur komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh prosesor selama eksekusi program. Sistem memori dalam komputer umumnya dibangun dalam bentuk hierarki yang terdiri dari berbagai level memori, mulai dari register yang tercepat hingga penyimpanan sekunder yang lebih besar namun lebih lambat. Hierarki memori ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan kecepatan akses antara berbagai jenis memori dan untuk menyediakan ruang penyimpanan yang cukup dengan biaya yang efisien. Dengan demikian, memori yang lebih cepat dan lebih kecil seperti cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses, sementara memori yang lebih besar dan lebih lambat seperti hard disk atau SSD digunakan untuk menyimpan data yang jarang diakses. Pembahasan pertama yaitu hal penting dalam hierarki memori komputer. 1. Prinsip lokalitas. Salah satu alasan untuk menggunakan hierarki memori adalah prinsip lokalitas yang terdiri dari lokalitas temporal, yaitu data yang baru diakses kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Lokalitas spesial, data yang berada di dekat lokasi data yang baru diakses juga cenderung untuk diakses. 2. Trade-off, kecepatan dan kapasitas. Semakin cepat memori, semakin kecil kapasitasnya dan semakin mahal biayanya. Semakin besar kapasitas memori, semakin lambat kecepatannya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja sistem, memori diorganisasikan sedemikian rupa sehingga CPU dapat mengakses data yang sering digunakan dengan cepat, sementara data yang jarang digunakan disimpan di memori yang lebih lambat. 3. Manajemen cache. Sistem komputer menggunakan teknik seperti cache hit dan cache miss untuk mengelola akses ke cache. Cache hit berarti data yang dibutuhkan sudah ada di cache, sementara cache miss berarti data yang diambil dari memori yang lebih lambat, meningkatkan waktu akses. 4. Optimalisasi penggunaan memori dalam desain arsitektur komputer. Penting untuk memastikan penggunaan memori yang efisien untuk menghindari bottleneck. Ini termasuk penggunaan algoritma penggantian cache yang efektif dan pengolahan alokasi memori yang bijaksana. Baik, selanjutnya akan membahas tentang sistem memori. Yang pertama ada register. Register merupakan bagian terkecil dan tercepat dalam sistem memori. Terletak langsung di dalam prosesor. Meskipun sangat cepat, kapasitasnya tergolong sangat kecil dan sangat terbatas. Yang kedua ada cache, berfungsi sebagai lokasi penyimpanan sementara yang membantu mempercepat proses pengaksesan data dengan penyimpanan secara berkala untuk pengambilan cepat bila diperlukan. Cache juga berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses, sehingga dapat mengurangi latensi akses ke memori utama. Jadi cache ini berfungsi sebagai penyimpanan. Sebagai contohnya kita ambil menyimpan history pada pencarian. Jadi dengan adanya cache ini kita tidak perlu mengetik panjang-panjang untuk mencari history yang pernah kita cari sebelumnya. Yang ketiga ada memori utama, atau memori utama di sini adalah RAM. Memori utama merupakan tempat untuk menyimpan data dan program yang sedang dieksekusi. Kapasitas memori utama jauh lebih besar dibandingkan cache dan register. Namun dalam hal kecepatan, memori utama ini jauh lebih lambat dibandingkan cache dan register itu sendiri. Dan fungsi utama RAM adalah menyediakan ruang kerja cepat bagi CPU untuk memproses berbagai tugas, seperti menjalankan sistem operasi, aplikasi, dan menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Maka dari itu kita sering melihat kasus jika RAM tidak dipasang dengan benar ataupun RAM error, maka tampilan pada layar monitor akan blank karena PC itu sendiri tidak bisa menjalankan program. Selanjutnya ada nomor 4,
yaitu memori sekunder yang meliputi hard drive dan SSD. Ini adalah memori dengan kapasitas besar, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan RAM dan cache. Memori ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program file pengguna, dan data lainnya. Namun memori ini menyimpan semua data itu secara permanen. Maka dari itu, jika kita menginstal ulang PC, maka data-data yang kita simpan dalam hard drive ini atau SSD akan tersimpan secara aman. Dan poin terakhir yaitu nomor 5, ada memori tersier yang meliputi optical disk dan tape drive. Memori ini digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, biasanya lebih lambat dan lebih murah. Lebih cocok untuk backup atau penyimpanan arsip. Jenis memori ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang sangat besar dan tidak digunakan untuk menjalankan program secara langsung, melainkan menyimpan data yang jarang diakses namun perlu disimpan dalam jangka waktu lama. Dan menurut sepengetahuan saya, penggunaan memori tersier ini untuk zaman sekarang sangat jarang karena telah digantikan oleh penyimpanan berbasis cloud. Jadi kesimpulannya yaitu hierarki memori merupakan bagian penting dalam arsitektur komputer yang dirancang untuk mengelola perbedaan kecepatan, kapasitas, dan biaya dari berbagai jenis memori. Contohnya seperti register, cache, RAM, hingga penyimpanan sekunder dan tersier. Dengan memanfaatkan prinsip lokalitas, sistem dapat mengakses data lebih cepat dan efisien. Fungsi cache yaitu untuk mempercepat proses pengambilan data, lalu RAM mendukung eksekusi program. Sementara penyimpanan sekunder menyimpan data secara permanen meski lebih lambat. Tantangan seperti konsistensi antar cache, manajemen memori virtual, dan trade-off performa menjadi fokus dalam desain sistem. Pemahaman yang baik tentang fungsi setiap level memori sangat penting untuk merancang sistem komputer yang optimal, efisien, dan sesuai kebutuhan komputasi modern. Dan untuk pembahasan kali ini, kami mengambil referensi dari Google Scholar dengan jurnal berjudul Analisis Hierarki Memori pada Organisasi Arsitektur Komputer. Baik, sepertinya hanya sekian pembahasan dari kami. Bila ada kekurangan ataupun kendala-kendala yang di luar kendali kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.